Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Karena kita masih dalam masa pandemi virus corona, maka teman-teman masih belajar di rumah ya, dan selalu bersemangat dan salam olahraga. Kemudian bertemu lagi dengan Bapak Rizky dari pelajaran PJOK sekarang ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa agar kita diberikan kesehatan di dalam masa pandemi ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, biasanya tiap hari Senin kita melakukan upacara bendera ya. Seluruh peserta upacara berdiri dan berbaris secara rapi. Kemudian ada pemimpin upacara yang memberikan aba-aba. Nah, jadi di upacara nanti ada pemimpin upacara yang memberikan aba-aba, teman-teman. Seperti aba-aba siap, gerak, atau hormat, gerak, atau istirahat di tempat, gerak. Nah, seperti itu contoh-contoh teman-teman. Kemudian ada kepala sekolah yang menjadi pembina upacara. Nah, biasanya kepala sekolah kita dia menjadi pembina upacara ya teman-teman. Kemudian upacara berlangsung dengan baik. Nah, setelah itu walaupun kita ada di rumah, nah kita juga bisa melakukan upacara karena kita sedang dalam masa pandemi virus corona, maka teman-teman belajarnya di rumah nih, tidak ke sekolah karena masih dalam masa pandemi. Nah, walaupun kita ada di rumah belajarnya, nah kita juga bisa nih teman-teman melakukan upacara bendera seperti itu. Kemudian peserta upacara dapat berbaris di rumah masing-masing. Nah, peserta upacaranya nih teman-teman sekalian nih, adik-adik sekalian bisa berbaris di rumah masing-masing dan nanti diinstruksikan atau diperintahkan bersama kakaknya, ibunya, atau ayahnya ya. Kemudian, ayo kita lakukan baris berbaris di rumah agar paham sikap berdiri yang benar. Siap-siap ya teman-teman. Oke, ini adalah siap gerak. Nah, siap gerak itu sikapnya seperti apa sih? Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, sikap berdiri, badan tegap. Nah, badannya tegap nih teman-teman. Kemudian, kedua kaki rapat. Nah, kedua kakinya rapat teman-teman. Lihat kedua kaki dari gambar di samping, kedua kakinya tuh rapat. Kemudian ujung kaki agak dibuka sedikit. Nah, jadi ujung kakinya dibuka sedikit. Nah, seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Nah, kemudian kedua tangan lurus dan rapat di samping badan dan tangan menggenggam. Nah, jadi kedua tangan kita tuh lurus di samping badan ya teman-teman, sejajar dengan badan. Kemudian tangan menggenggam. Nah, tangannya menggenggam ya, kedua tangan menggenggam seperti yang ada di gambar. Kemudian mulut ditutup. Nah, pandangan mata tuh lurus ke depan ya. Jadi di saat sikap siap gerak ini, kita diharuskan untuk pandangan mata lurus ke depan ya teman-teman. Dan dalam sikap yang benar seperti ini yang ada di gambar. Oke teman-teman, lanjut ya. Kemudian lencang depan gerak. Nah, pemimpin upacara memberikan kita aba-aba lencang depan gerak. Nah, itu kita harus siap-siap untuk lancang depan. Nah, seperti ini. Berada pada posisi seperti ini nih teman-teman nih, ya.
Kemudian barisan paling depan itu mengangkat tangan kanan lurus ke kanan. Nah, jadi kalau kalian eh, ada beberapa orang dalam satu grup berbaris, nah itu ketika ada instruksi lencang depan gerak itu hanya yang depan, ya, tangannya lurus ke kanan. Ketika kalian sendiri, lencang depan gerak itu eh, bisa tangannya ke depan, lurus ke depan, dan bisa juga tangannya ke kanan, ya, lurus ke kanan. Oke, lanjut. Barisan paling kanan mengangkat tangan kanan lurus ke depan. Jadi barisan di paling kanan itu, baris yang paling kanan itu, ujung paling kanan itu mengangkat tangan kanannya lurus ke depan, ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian jika aba-aba tegak gerak, nah semuanya serentak diturunkan tangannya, teman-teman. Ketika ada aba-aba dari pemimpin upacara tegak gerak, nah itu turunnya tangannya diturunkan semuanya. Oke, kemudian ada istirahat di tempat gerak. Nah, ketika pemimpin upacara memberikan aba-aba istirahat di tempat gerak, nah itu kita harus dalam posisi seperti ini yang ada di gambar. Bagaimana sih posisinya? Kaki kiri dibuka selebar bahu. Nah, jadi kaki kiri dibuka selebar bahu. Nah, jadi yang bergerak itu kaki kiri, ya teman-teman. Ketika ada aba-aba istirahat di tempat gerak, nah kaki kirinya dibuka selebar bahu. Nah, kemudian kedua tangan dibawa ke belakang. Nah, kedua tangan dibawa ke belakang. Kemudian tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Tangan kirinya nih memegang pergelangan tangan kanan. Nah, seperti dari gambar. Kemudian tangan kanan menggenggam. Tangan kanan menggenggam, ya. Dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Nah, seperti ini, ya. Jadi sikap istirahat di tempat itu yang benar itu seperti ini, ya teman-teman. Jadi ketika ada aba-aba pemimpin upacara istirahat di tempat gerak, nah kalian harus sikapnya seperti ini, ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ketika pemimpin memberikan aba-aba hormat gerak, nah kita harus dalam posisi hormat. Bagaimana sih posisinya? Nah, tangan kanan diangkat nih di ujung alis kanan. Nah, lalu kelima jari rapat. Nah, lima jari rapat dan lurus. Nah, seperti itu, teman-teman. Telapak tangan kanan serong ke bawah. Telapak tangan kanan ini serong ke bawah nih. Dan jari tengah dan jari telunjuk itu mengenai pinggir bawah ujung alis. Nah, seperti yang ada di gambar, ya teman-teman. Jari tengahnya dan telunjuknya itu mengenai pinggir bawah ujung alis. Tuh, seperti itu, teman-teman. Kemudian 4 jari tangan kanan lurus, nah, dan jari jempol menekuk. Nah, seperti menekuk ke di bawah jari telunjuk. Seperti itu, teman-teman. Kemudian pergelangan tangan lurus. Nah, pergelangan tangan harus lurus, ya. Dan tangan kanan tangan maksudnya tangan kiri, ya, ini, ya. Tangan kiri menggenggam, teman-teman. Kemudian pandangan mata lurus ke depan. Masih sama seperti tadi, ya, pandangan mata tetap lurus ke depan. Dan ketika ada aba-aba tegap, gerak, nah maka segera pada posisi siap. Nah, oke. Kemudian setelah kita beraktivitas upacara bendera, nah, atau setelah kita melakukan baris berbaris, tubuh kita ini menjadi berkeringat nih dan bau, teman-teman. Maka dari itu, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, dan menjaga kebersihan tubuh itu harus kita lakukan untuk terus menjaga kesehatan kita. Jadi, kebersihan tubuh ini akan akan menjadi kuat apabila kita menjaga dan melakukan kebersihan tubuh. Nah, seperti kita menjaga kesehatan, seperti itu, teman-teman.
Kemudian menjaga kebersihan tubuh itu kita bisa lakukan dengan sikat gigi. Nah, siapa nih yang sikat gigi? Yang setiap pagi dan malam itu sikat gigi ya teman-teman. Dan sikat giginya itu teratur pagi, bangun tidur, dan malam. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada mandi dengan sabun. Nah, kita kalau mandi harus dengan sabun ya teman-teman, karena untuk menjaga kebersihan tubuh kita dan menjaga kesehatan kita, teman-teman. Kemudian membersihkan rambut dengan sampo. Nah, kita harus pada saat mandi kita bersihkan rambut kita dengan sampo ya teman-teman untuk rambut. Kemudian memotong kuku yang panjang nih teman-teman, bagi yang kukunya panjang itu minta dipotong ya sama mamahnya, sama kakaknya, jadi sama bundanya. Jadi eh, kebersihan di tubuh kita tuh menjadi bersih teman-teman dan akan menjadi sehat. Nah, seperti itu. Kemudian membersihkan telinga. Nah, ini kita harus membersihkan telinga ya teman-teman dari kotoran-kotoran yang ada di telinga. Oke, terima kasih.